Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuki pada ayat ke-28. Kalau kemudian ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwa urusan hidayah mutlak merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja dari hamba-Nya yang Allah kehendaki. Sehingga kalau Allah kemudian menghendaki hamba-Nya untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak ada makhluk pun di muka bumi yang bisa menghalanginya. Begitu juga kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari hamba-Nya kesesatan, maka kemudian pun tidak akan ada di muka bumi ini orang yang mampu untuk menyelamatkannya. Yang di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang memang mereka itu adalah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya mereka tersesat, tapi dari sisi lain mereka mengakui tentang kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Allah SWT berfirman, "Wala in sa'altahum," jikalau kalian menanyakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, "Man khalaqas samawati wal ard," siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang Quraisy mereka mengakui keberadaan Allah dan mereka yakin kalau memang Allah itu adalah ada. Persoalannya adalah mereka menyekutukan Allah, bahwa di samping mereka mengakui Allah, tapi mereka juga mengakui makhluk selain Allah untuk disejajarkan dan digandengkan dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah. Kemudian kul afara'aitum, katakan wahai Muhammad Rasulullah, apakah kalian tidak melihat ma tad'una min dunillah, apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, jikalau menghendaki Allah kepadaku dengan sesuatu yang membahayakan, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka para patung-patung, para berhala atau para tuhan selain Allah, apakah mampu untuk melindungi, mampu untuk menjaga, mampu untuk menolong daripada bahaya yang Allah tunjukkan kepadanya? Aw aradani birahmatin, atau
seandainya Allah menginginkan kepadaku dengan suatu rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka sesembahan selain Allah punya kemampuan untuk menolak rahmatnya? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku adalah Allah, alaihi, hanya kepadanya yatawakkalul mutawakkilun, bertawakal orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini sekarang berkaitan dengan masalah tawakal, menyandarkan sepenuhnya diri kita, urusan kita, apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang akan terjadi kepada kita, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemudian makna dari kata al-Islam. Al-Islam berserah diri, al-istislam itu maknanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berserah diri bahwa dia betul-betul sepenuhnya yakin semuanya itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Semuanya itu adalah milik Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa sesungguhnya adalah salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah milik Allah. Dari sinilah kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, atau kamaruya makna, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menginginkan dia itu menjadi orang yang paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Berarti orang yang kuat di sini adalah bukan orang-orang yang kuat secara fisik, bukan orang yang kuat secara intelektual, secara pemikiran, bukan orang juga yang kuat karena jabatan, apalagi mungkin kuat karena harta. Tapi orang yang kuat di sini adalah orang yang segala-galanya dalam perlindungan Allah. Kalau sudah Allah yang melindungi, maka berarti dia adalah termasuk orang yang paling kuat. Di dalam satu riwayat disebutkan, laisal qawiyyu, bukanlah orang yang kuat itu adalah al-qawiyyu bisur'ah, bukan orang yang kuat karena berbulat, walakin al-qawiyya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat karena menahan amarah, itu orang yang sabar. Jadi orang sabar itu sebenarnya orang yang paling kuat, karena dia bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan hawa nafsu, dan bisa mengendalikan diri. Inilah hakikat orang-orang yang kuat. Kemudian dalam lanjutannya adalah man sarrahu, barang siapa yang suka atau senang ayyakuna akraman nas, untuk menjadi manusia yang paling mulia, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hanyalah takwa yang kemudian kita itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa lah kemudian menjadi modal kita untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam hadis disebutkan inna aktsara ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Sesungguhnya yang kebanyakan menjadikan orang itu bisa masuk surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua karena berakhlak mulia, budi pekerti. Dengan akhlak mulia itu yang bikin kemudian Allah senang, dan dengan senangnya Allah akan mampu memberikan hidayah. Walaupun kemudian suatu hari misalkan ada seseorang dia itu ahli maksiat,
tapi akhlaknya baik, mungkin dengan akhlak itulah kemudian menjadikan Allah mengampuni dosanya, dan dengan kemudian akhlak mulia inilah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah dan taufiknya sehingga orang itu yang awalnya ahli maksiat bisa jadi ahli taat. Sebaliknya, walaupun orang tersebut ahli ibadah, tetapi kalau kemudian dia itu ternyata akhlaknya tidak baik, bisa jadi kemudian Allah ambil apa yang dimiliki darinya, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Ya seperti contoh, bagaimana kemudian iblis walaupun setingkat itu derajatnya awal mulanya, gara-gara akhlaknya tidak baik, dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam salah satu riwayat atau keterangan, kejadian ini adalah masih baru-baru, kurang lebih pada tahun 1980-an. Ada salah seorang ulama dari Saudi Arabia. Dia adalah orang alim. Dia belajar kemana-mana. Dia belajar ke Irak, dia kemudian belajar ke India, dan bahkan kemudian ke Pakistan. Kemudian akhirnya dia kembali lagi ke Mesir. Setelah kemudian sampai di Mesir, dia jadi orang alim, dan sampai-sampai dia mengarang sebuah kitab. Kemudian kalau nggak salah, kitabnya itu adalah Bainallah wal Wasan atau apa begitu, antara Allah dan berhala. Sehingga oleh gurunya dipuji bahwa ini adalah karangan muridnya yang sangat luar biasa, hebat, dan memuji kecerdasannya dan seterusnya. Sampai pada akhirnya suatu hari dia itu mengajar di Al-Azhar, di salah satu universitas Al-Azhar yang terkenal. Tapi dia kemudian sering mendebat orang-orang ulama di situ, ulama didebat, sampai sampai kemudian tidak ada ulama Al-Azhar yang senior yang alim-alim kepilih didebat sama dia, sampai kemudian pada akhirnya oleh ulama Al-Azhar dia dikeluarkan dari Al-Azhar, dikeluarkan dari kelompok ulama Al-Azhar. Udah, kamu nggak usah di sini lagi. Akhirnya kemudian dia keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, kemudian akhirnya pemikirannya tambah kontroversi, tambah keluar dari jalur, sampai akhirnya kemudian yang awalnya dia adalah orang yang sangat luar biasa, akhir-akhirnya dia jadi orang ateis, jadi orang yang tidak percaya dengan Allah. Setelah mempelajari berbagai macam kitab, akhirnya dia nggak percaya kepada Allah. Ini ujung-ujungnya. Apa yang menjadikan dia kemudian seperti itu? Karena mungkin akhlaknya yang kurang baik kepada para ulama, akhlaknya yang kurang baik kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga kemudian Allah juga tidak suka dengan apa yang dia miliki, sehingga Allah cabut. Akhirnya ujung-ujungnya malah dia jadi orang yang seperti itu. Ini kemudian takutnya gara-gara kita tidak berakhlak. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana halnya Rasulullah SAW kepada para nabi-nabi yang lain, sehingga kemudian turun ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara para nabi-nabi Allah, walaupun mereka itu punya keistimewaan yang berbeda-beda, tetapi tetap mereka adalah di mata Allah sama, karena mereka punya risalah yang sama dan mereka punya kedudukan yang sama. Toh kalau itu merupakan itu punya kelebihan, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan masalah tawakal, para ahli hikmah menyampaikan sifatu awliya Allah salah satu khisalin, ciri-ciri daripada para wali Allah itu ada 3. Jadi kalau kemudian kita ingin mengetahui tentang wali-wali Allah, paling tidak mereka punya sifat 3. Setidak-tidaknya, bukan hanya 3, banyak sifat mereka, hanya setidak-tidaknya ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah as-thiqatu billah fi kulli syai'. Orang tersebut
punya keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah dalam segala urusannya, dari urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kudrah untuk membantu. Allah kemudian tidak akan membiarkannya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kalaulah kemudian seekor semut yang sangat kecil ternyata rezekinya ada, bagaimana dengan hewan yang sangat besar? Kalau makhluk Allah kemudian sangat lemah saja kemudian ada rezekinya, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti kemudian rezeki tersebut tidak akan salah tangan, tidak akan pindah ke orang lain. Rizki kita adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian perlu kita ketahui bahwa hakikat rizki yang sebenarnya itu bukan yang tertulis, tapi hakikat rizki itu adalah apa yang sudah kita rasakan, itu namanya rizki. Contoh, kita paham sekarang bahwa kita itu adalah punya kebun yang sangat banyak, punya sawah yang sangat banyak, punya tabungan di bank mungkin adalah miliaran, mungkin punya emas, oke lah. Itu tertulis untuk kita. Untuk sementara itu hanya atas nama kita. Oh, uang ini adalah atas nama fulan, sawah atas nama fulan, kebun atas nama fulan, begitulah seterusnya. Apakah kemudian itu mutlak rezeki kita? Enggak, belum tentu. Justru rezeki kita itu sebenarnya adalah apa yang sudah kita makan, yang kemudian sudah masuk ke mulut kita, jadi darah, jadi daging, dan seterusnya. Itulah hakikat rezeki kita. Kalau kemudian kita sekarang umpamakan, andai kata kita punya gaji 1 juta, belum tentu 1 juta itu rezeki kita semuanya. Mungkin dari 1 juta itu yang jadi rezeki kita mungkin hanya 200.000 yang bisa kita makan ke dalam perut kita. Yang selebihnya mungkin rezekinya orang lain, hanya atas nama kita dan disalurkan melalui daripada tangan kita. Jadi nggak dijaminan. Boleh jadi kemudian justru orang yang miskin rizkinya lebih banyak daripada orang yang kaya. Loh kok bisa? Bisa. Karena bisa jadi adalah orang yang kaya, walaupun hartanya banyak, walaupun apapun dia miliki, tapi kadang-kadang yang dimakan oleh mulutnya itu terbatas. Ini kata dokter nggak boleh, makan daging nggak boleh, makan yang enak-enak nggak boleh, makan ini nggak boleh. Hanya sebab terbatas. Apa yang boleh? Kadang-kadang hanya tahu, tempe, sayuran. Berarti kan miskin dia. Sementara orang yang miskin kadang-kadang walaupun hanya miskin secara tulisan harta, tapi semua makanan tidak ada masalah. Makan sate oke, kambing oke, daging oke, bakso oke, rujak oke, semuanya dia makan. Berarti mana banyak sekarang rezeki yang masuk ke orang tersebut atau kepada orang yang satunya? Ternyata lebih banyak masuk rezeki tersebut ke orang yang kelihatannya miskin, ternyata dia lebih kaya daripada orang yang kelihatan kaya, ternyata dia miskin. Ini sekarang secara hakikatnya. Makanya kemudian salah satunya ciri-cirinya adalah yang tadi sebutkan pertama, as-sifatu billah, orang yang yakin kepada Allah dalam segala urusan. Yang kedua, al-faqru ilallah, orang yang selalu butuh kepada Allah. Jadi di saat kemudian itu adalah butuh sesuatu, dia tidak langsung menyandarkan kepada manusia. Tetapi kalau dia butuh sesuatu adalah mutlak, yaitu langsung yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Yang ketiga, ar-ruju'u ilallah fi kulli syai'. Dia mengembalikan segala urusannya itu adalah kepada Allah. Seandainya kita sekarang oleh Allah diberi kenikmatan, kita tidak lupa diri bahwa itu semuanya adalah hanya milik Allah, dan dari Allah itu semuanya hanya dititipkan kepada kita sementara. Ini adalah dari Allah. Makanya kalau kemudian ada orang yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, dijamin orang tersebut satu, tidak akan lupa kepada Allah. Yang kedua, dia tidak akan sombong.
Yang ketiga, dia tidak merasa dirinya orang yang paling istimewa, orang lain tidak. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Dan yang keempat, dia tidak akan menghina makhluk Allah dan tidak meremehkannya, karena semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Allah punya keinginan. Si fulan sudah Allah diciptakan dengan tubuh sempurna, si fulan tidak. Si fulan sudah diciptakan dengan masya Allah, si fulan tidak. Semuanya adalah Allah. Kalau kita menghina mereka, yang dihina bukan ciptanya, tapi yang dihina adalah sang pencipta. Makanya kemudian, andai kata kemudian kita disuruh memilih, pasti kita akan milih yang terbaik. Kita akan jadi orang yang paling luar biasa, kita akan bikin ini dan seterusnya. Tapi karena kita tidak punya hak untuk memilih, mata-mata itu adalah mutlak kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang kemudian menghina orang lain atau makhluk lain, dia berarti menghina Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan adalah Allah kurang pandai di dalam menciptakan sesuatu sehingga kemudian dia menghinanya. Oke lah. Kalau toh kemudian kita tidak suka dengan ciptaan Allah yang berupa itu, coba kita ciptakan. Coba kita buat yang sepertinya. Coba kita membuat yang model seperti itu kalau bisa. Ternyata kita tidak menjaga. Hingga kemudian tawakal. Makanya kemudian dalam suatu riwayat ada salah seorang sahabat namanya Abu Kilabah. Beliau adalah sosok teladan yang patut kita jadikan teladan, terutama dalam urusan tawakal. Abu Kilabah merupakan sahabat daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Beliau pernah ditawarkan untuk menjadi hakim di zaman Khalifah, kalau nggak salah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi beliau menolak. Beliau tidak mau jadi hakim. Akhirnya kemudian karena tawaran beliau, karena kalimat beliau dipaksa untuk jadi hakim. Tapi kemudian beliau tetap tidak mau. Akhirnya beliau melarikan diri ke Mesir. Dari Madinah melarikan diri ke Mesir. Begitulah kemudian kehidupan beliau tidak terdengar bagaimana keadaannya dan bagaimana kondisinya, sampai-sampai kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam salah satu kitab namanya As-Siqat, dan pada waktu itu ada seorang tabi'in kalau nggak salah namanya Abdullah bin Muhammad. Beliau kemudian meriwayatkan dan menceritakan peristiwa yang terjadi kepada beliau, bahwa suatu hari kemudian beliau pergi ke Mesir, tepatnya kemudian di salah satu kota daerah namanya Arish. Ternyata kemudian beliau di padang pasir, ya kurang lebih bukan di padang pasir lah, mungkin daerah di perkampungan. Beliau kemudian mendapatkan sebuah tenda yang sangat kecil. Ya, tenda itu bukan tempat orang beristirahat, tapi kemudian rumah. Akhirnya kemudian beliau penasaran. Akhirnya masuklah bertamu ke tenda tersebut. Sampai dia di tenda tersebut, ternyata di situ dia mendapatkan ada seseorang yang sudah tidur terkulai, lemas di tanah, di bawah, tidurnya di tanah. Dalam kondisi orang tersebut, maaf, matanya buta, pendengarannya sudah tidak jelas, tangannya buntung, kakinya buntung, dan seterusnya. Masuklah kemudian Abdullah bin Muhammad mengatakan Assalamualaikum, yang benar Waalaikumsalam, dan seterusnya. Kemudian tanyakan, sampai kok di sini sendirian? Iya, saya sudah terbiasa sendiri, katanya. Tapi kemudian daripada mulutnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa antara zikirnya? Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan keistimewaan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memuliakan kami. Akhirnya kemudian heran ini, Abdullah bin Muhammad ini heran. Orang ini dalam keadaan kemudian matanya buta, kaki dan tangannya buntung, bahkan badannya terkulai lemas. Masihkah dia mengatakan dia memuliakan? Masihkah dia mengatakan Allah memuliakan dia? Masihkah dia bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan? Kemudian dia bertanya, wahai hamba Allah,
dalam kondisi engkau seperti ini, kok masih engkau mengatakan engkau ini dimuliakan oleh Allah? Engkau ini mengatakan diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang manakah yang Allah berikan kepadamu? Dan bentuk kemuliaan apa yang Allah berikan kepadamu dengan kondisi engkau seperti ini? Kemudian orang tadi menjawab, iya, walaupun aku dalam kondisi seperti ini, tapi aku masih punya anak yang saleh. Anakku itulah yang kemudian menuntunku ke masjid. Masya Allah, dalam keadaan mata buta, kaki buntung, tangan buntung, ternyata dia kemudian masih dibawa oleh anaknya ke masjid. Disitulah kemudian saya masih bersyukur kepada Allah. Allah telah memuliakan saya dengan diberi anak yang saleh, dan dia yang mengantarkan aku untuk menuju kemuliaan. Dan kondisi itu kemudian pun Allah masih memuliakan, walaupun tubuhku semuanya tidak berdaya, tapi lisanku masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya. Kemudian katanya, karena sekarang aku sedih karena aku sudah beberapa hari ini nggak bisa ke masjid. Kenapa emang ini? Anakku yang biasa mengantarkan aku ke masjid sekarang nggak ada. Di mana sekarang? Nggak tahu. Sudah beberapa hari anakku kemudian tidak pulang-pulang. Tolong kalau kau berkenan, carikan anakku sampai ketemu. Akhirnya kemudian dicarilah sama Abdullah bin Muhammad, anaknya tersebut dicari. Akhirnya kemudian ternyata anaknya ketemu sudah dalam keadaan meninggal dunia karena diterkam oleh polisinya. Akhirnya kaget dengan Abdullah bin Muhammad ini. Dia mengatakan, apa yang akan aku ceritakan kepada orang ini dalam kondisi kemudian nasibnya seperti ini? Kalau aku nanti ceritakan tentang anak yang sudah meninggal diterkam singa, apa jadinya nanti? Pasti dia akan terpukul. Hanya dengan hati-hati dia menceritakan, sehingga dia kemudian membuatlah sebuah perumpamaan. Dia mengatakan, wahai Allah, engkau selama ini adalah termasuk orang yang sudah menjalani arti dari sebuah sabar dan tawakal. Apakah kamu pernah mendengar cerita Nabi Ayub alaihissalam? Iya, kata beliau. Bagaimana Nabi Ayub yang awalnya dia adalah orang yang kaya raya, sehingga kemudian Allah ambil semua hartanya. Bagaimana sikapnya Ayub? Maka kata orang tadi, jadi bersabar. Dan bagaimana kemudian Ayub yang awalnya kemudian tubuhnya sehat walafiat, tapi kemudian Allah ambil semuanya itu. Kemudian bagaimana sikapnya? Ya dia sabar. Terus bagaimana dengan Nabi Allah Ayub yang dia punya anak yang Masya Allah luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kemudian diambil oleh Allah. Bagaimana kemudian sikapnya? Ya dia sabar. Akhirnya kemudian orang tadi bertanya, ya kalau begitu sekarang kemana anakku? Pertanyaannya, anakku sekarang di mana? Kemudian mengatakan, anakmu adalah sekarang telah meninggal dunia, barusan diterkam oleh singa. Kemudian ternyata luar dugaan, dia tidak kaget, apalagi meratapi. Malah dia bilang, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan anakku di dunia sehingga dia terhindar daripada maksiat. Aku lebih senang meninggalkan anak dalam keadaan terjaga daripada maksiat daripada aku kemudian meninggal. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anakku sehingga anakku bermaksiat. Tapi sekarang engkau telah buktikan bahwa anakku meninggal lebih dulu daripada aku. Setelah aku tahu anakku lebih dulu meninggal daripada aku tahu bahwa anakku selamat. Maka sekarang juga ya Allah, aku sudah tidak mau lama lagi hidup di dunia. Aku juga sekarang ingin menyusulnya, meninggal hari. Setelah meninggal kemudian Abdullah bin Muhammad ini bingung, ini bagaimana ini? Hanya sendirian akan ngurusin jenazahnya. Sampai-sampai kemudian pada akhirnya dalam waktu bersamaan ada 4 orang berkuda. Akhirnya kemudian tersebut berhenti. Dia menanyakan kepada Abdullah bin Muhammad, ada apa ini? Dia pun menjawab dan menceritakan kejadian yang barusan terjadi. Akhirnya kemudian kata Nabi Muhammad, turunlah engkau wahai para penunggang kuda, dan barangkali engkau mungkin mengenal orang ini. Akhirnya kemudian keempat orang tersebut turun dari kudanya. Setelah itu kemudian dia tanya, siapa ini?
Kata Bilal bin Muhammad, saya nggak tahu orang ini siapa. Sampai badannya kemudian salah seorang dari mereka membuka penutup wajahnya. Setelah kemudian buka wajahnya, maka dia kaget. Dia bilang, Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwwata billah. Ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Namanya adalah Abu Kilabah. Dia adalah orang yang ditawarkan untuk jadi hakim di zaman khalifah, tapi dia tak mau. Dia adalah bukan orang miskin sebenarnya. Dia adalah orang terkenal, orang hebat di zaman Rasulullah SAW. Tapi akhirnya kemudian dia ingin melarikan diri daripada dunia. Dan sekarang ini dia adalah orang yang tidak lepas wajahnya daripada sujud. Dia orang yang tidak pernah lepas untuk meneteskan air mata. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rahmat dan kerinduannya, sehingga dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena matanya sering menangis dan dia ingin selamat daripada maksiat, sehingga kemudian dia minta untuk dibutakan matanya. Subhanallah, Masya Allah. Dan seterusnya. Akhirnya kemudian tahu kalau kemudian Abu Kilabah kemudian oleh mereka diurus dan seterusnya. Disinilah kemudian baru tahu Abdullah bin Muhammad betapa agungnya dan mulianya sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi seperti Masya Allah. Beliau ternyata adalah bertawakal, menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan contoh kecil dari sekian sahabat Rasulullah SAW. Betapa mulianya beliau, betapa agungnya beliau. Makanya kemudian sulit sekali kemudian kalau kita ingin menyaingi mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh. Seandainya kita kemudian ingin bersaing dengan orang yang hidup di zaman sekarang, kita sangat sulit. Contoh kecil, kita akan bersaing dengan orang yang salat jamaah di Masjidil Haram hari ini, tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Kalau secara ibadah, kita tidak akan bersaing dengan mereka, kecuali kita hanya bisa bersaing mungkin dengan hati. Kenapa kita tidak bersaing dengan ibadah mereka? Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang satu rakaatnya mereka salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid selain itu? Andai kata kita sekarang salat sunnah 100.000 kali, itu nilainya baru satu rakaatnya orang yang ada di Mekah. Bagaimana dengan orang yang salat di Madinah di masjid Nabi SAW, sama-sama salat Isya, di sana salat Isya satu kali, itu nilainya seperti salat Isya 1000 kali di tempat lain. Nah, kata sekarang kita kemudian salat Isya 1000 kali di masjid ini, itu masih kalah dengan orang yang baru salat satu kali. Bagaimana dengan orang yang salat di Masjidil Aqsa yang nilainya adalah sama dengan 500 kali dan seterusnya? Dari nilai ibadah kita kalah dengan mereka. Iktikafnya mereka satu malam di Mekah sama dengan iktikafnya kita 100.000 kali di masjid yang lainnya. Ini dari sisi. Jadi kalau kita ingin berlomba dalam urusan ibadah dengan mereka kalah. Lalu terus bagaimana kita bisa menang? Ya, kita adalah kemudian beribadah dengan Allah dengan hati. Hati kita lah yang kemudian bisa mungkin menang, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Bentuk keikhlasan itulah yang kemudian jadi nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang paling penting bagi kita, dimanapun kemudian tempat kita, dan situlah kemudian kita bagaimana kemudian bisa memanfaatkan. Makanya di antara orang-orang yang berilmu itu, mereka kemudian mencari sisi-sisi nilai ibadah yang berkualitas. Tidak banyak mereka melakukan, tetapi kemudian mereka mencari sisi-sisi daripada apa itu kemuliaannya. Contoh, bagi orang yang punya ilmu, karena dia tahu ilmunya, dia bisa mengalahkan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang menghatamkan Quran, dia kalah dengan orang yang baca Yasin sampai tiga kali karena punya ilmu. Kemudian orang yang membaca salawat 1000 kali kalah dengan orang yang baca salawat 1 kali, tapi dia punya ilmu. Apa ilmunya? Katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawukillah. Baca 1 kali salawat itu dia bisa mengalahkan orang yang baca salawat 1000 kali, bahkan 10.000 kali, karena punya ilmu. Bahkan orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 100.000 kali kalah dengan orang yang berzikir la ilaha illallah adada ma halaka fis sama, la ilaha illallah adada ma halaka fil ard, la ilaha illallah adada ma fi dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khalid sekalian. Tetapi kemudian nilainya seperti 100.000 kali karena dengan ilmu dan seterusnya. Orang yang berzikir dengan la ilaha illallah atau dengan la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya, tadi dimuliakan oleh Allah. Lanjut nanti di waktu lain kita mungkin tatap kalban dapat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.